Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD ya. Yang dimana pada video sebelumnya juga saya prediksi masih akan melanjutkan penurunannya. Dan ternyata benar saja ya, pada hari Jumat kemarin XAUUSD melanjutkan pelemahannya, dan saat ini untuk penurunan terendahnya itu ada pada demand area ya, atau pada base area 1780.81 sampai dengan 1784.50 nih. Jadi harga itu kemarin berhenti tepat di area demand yang ini ya. Jadi demand area ini juga sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Jadi kalian silahkan tonton kembali kalau misalkan kalian butuh pencerahan. Oke, jadi karena dia sudah turun cukup banyak, dan kalau saya perhatikan juga dari segi DXY-nya juga kenaikannya cukup banyak ya. Bahkan DXY ini dalam waktu 2 hari ya, dalam waktu 2 hari dia tuh dari 96.10 ya, atau poin 104, naik ke atas ini paling tingginya ke area 97.446. Nah, ini kenaikan DXY cukup banyak ya, sehingga sangat berpengaruh ke harga emas ya. Jadi si XAUUSD ini cukup tertekan sehingga melakukan penurunan cukup banyak ya, dari area 1853 ya, dalam 2 hari turun ke 1781 ya, paling rendahnya itu bahkan di 1780 ya. Ini juga kalau saya perhatikan DXY juga masih akan melakukan koreksi, tapi kalau secara daily candle ya, kita coba lihat dulu untuk daily candlenya. Kalau untuk daily candle DXY sih ini dia bullish ya, karena susunan candle ini ada Marubozu ya, ini ada Marubozu, lalu ini ada Marubozu lagi. Jadi bahkan di sini dia gap up. Kalau kalian perhatikan di sini ya, di daily ini tuh dia gap up, walaupun dia sudah ditutup ya dengan shadow, tapi setidaknya gap up ini mungkin akan lebih afdol jika memang ditutup dengan menggunakan body candle, karena biasanya itu rata-rata gap up yang terjadi itu ditutup menggunakan body candle ya, baru bisa lebih oke lah gitu marketnya. Tapi kalau misalkan hanya ditutup dengan shadow, itu biasanya masih ada potensi harga itu diturunin kembali untuk menutup gap tersebut ya. Jadi sama aja seperti yang ini nih, ini juga masih gap up ya. Jadi kalau mau koreksi DXY juga paling si DXY ini akan koreksi ke area paling rendah ya, paling rendah itu ke sini, karena ini tuh ada area demand yang masih belum disentuh sama si DXY itu sendiri. Jadi nantinya kalau misalkan DXY mau koreksi, dia akan koreksi ke sini ya, ke area berapa ini, 95.500 ya, sampai dengan 95.843. Baru nanti dia akan coba naik kembali, mungkin bisa naik lebih tinggi dari yang saat ini. Jadinya secara daily memang si DXY ini masih akan melakukan koreksi karena masih reject di area 97446. Nah, ini ada potensi bagus juga untuk si XAUUSD kalau saya perhatikan. Selama si DXY mau melakukan koreksi ya, selama DXY masih mau melakukan koreksi, maka si XAUUSD ini juga akan melakukan koreksi untuk ke atas ya. Kemungkinan DXY si XAUUSD koreksi itu kalau saya perhatikan di time frame yang besar ya, dia seperti time frame yang 4 jam ini, potensi dia untuk melakukan koreksi itu ada pada level harga paling tinggi itu ada di sini ya, di 184.72 sampai 187.21 ya, atau mentok-mentok di 118 ya, sampai dengan 118.15. Jadi nanti kalau misalkan si XAUUSD mau turun lagi, kemungkinan akan koreksi di antara 2 titik ini ya. Jadi nanti dia koreksi begini, baru dia lanjut turun. Kalau untuk selama DXY bullish ya, kalau saya perhatikan selama si DXY ini masih melakukan
bullish ya, bullish trend atau tren naik ya, karena kalau kita lihat juga di weekly-nya juga cukup bagus ya. Di sini dia sudah melakukan retracement, baru dia untuk lanjut naik ke atas. Nah, ini dia ingin nutup gap daily-nya, mungkin dia untuk turun ke bawah dikit, nanti baru dia langsung hijau lagi ke atas. Nah, kita perlu lihat dulu nih nanti minggu depan pergantian candle monthly juga ya, ini kan sudah mau ganti bulan juga. Nah, di monthly candle ini sudah bagus nih, dia udah tutup di atas sideway yang ini ya, dia udah tutup di atas ini, jadi kemungkinan besar untuk continuous trennya atau untuk tren naiknya itu masih bagus ya, karena kalau kita perhatikan nih dari sisi DXY ya, ini dia order block naik, order block naik, ini juga order block naik. Nah, kemungkinan besar tuh minggu ini tuh dia merah dulu ya, dia merah dulu sesuai dengan struktur ya. Kalau kita perhatikan merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau ya. Jadi ini kemungkinan merah dulu ya untuk bulan depan, lalu nanti bulan Maretnya dia itu baru akan menunjukkan kenaikan ke atas lagi. Nah, target tertinggi DXY kalau saya perhatikan memang ada di sini untuk saat ini di angka 99 ya, atau di angka 100-an ya untuk DXY-nya itu sendiri. Karena susunan struktur untuk naiknya pun kalau kalian perhatikan memang si DXY ini masih cukup bagus ya. Yaitu dia sudah melakukan order block beberapa kali dalam hitungan bulan ini, dan saat ini dia ingin melakukan order block lagi kalau misalkan yang ini merah. Nah, selama si DXY masih dalam periode bullish ya, berarti si XAUSD ini kalau kita perhatikan juga dia akan berada dalam periode bearish. Oke, kita lihat dulu di sini. Tuh lihat, XAUSD cenderung untuk melakukan penurunan, dan saat ini kalau kita lihat di simpelnya di time frame 4 jam ya. Jadi di sini tuh dia ada trend line. Oke, di sini dia ada trend line, trend line, trend line, trend line, lalu ini breakout. Nah, breakout ini dia langsung turun ke bawah. Oke, dia turun ke bawah dan saat ini dia sedang berada di area 92. Ya, 1792.24 itu adalah area resistennya atau support become resistant. Kalau dia masih mau lanjut turun, maka penurunan terendahnya itu ada di 1746 di sini, 1746 atau di area 1753 sampai 1745. Oke, kita balik lagi ke mapping. Jadi ini adalah map yang akan saya pakai untuk minggu depan. Ya. Kalau misalkan dia mau pullback ya, nanti dia kalau misalkan dia mau pullback, kemungkinan skenario begini, dia pullback dulu ke garis hijau, ke kotak hijau yang ini yang di atas, baru dia nanti akan lanjut turun ke bawah. Ya, dia akan lanjut turun ke bawah, dan mungkin nanti dia naik dulu ke sini, terus lanjut turun ke bawah sini, atau dia akan turun ke terendahnya itu di 1750 ini, untuk area ini lagi. Karena area ini potensi buy-nya itu cukup besar di area abu-abu ini. Jadi kemungkinan besar saya akan menunggu juga untuk buy di daerah sini ya. Kalau misalkan dikasih sama si market itu sendiri. Kalau untuk yang kotak orange ini dan kotak yang hijau agak tua ini itu adalah kotak demandnya untuk saat ini ya. Jadi ini yang di bawah ini demand semua. Jadi kalau ditembus dia berubah jadi supply. Oke. Jadi kalau prediksi saya dia akan koreksi dulu ke atas, karena memang dari candle daily-nya juga sudah mulai ada rejection ya di sini. Kita lihat nih, ada rejection. Nah, kemungkinan dia nanti akan koreksi dulu ke sini ke 1810 atau 1815 ya, ke daerah-daerah ini nih. Baru dia lanjut untuk melakukan penurunan kembali. Selama dia nggak close di atas 1819 ya, itu masih aman, dia artinya dia akan melanjutkan penurunan. Tapi kalau dia udah close di atas 1819 berarti dia sudah akan melakukan kenaikan kembali ya. Penurunan terendah ya tadi yang saya katakan di 1750 atau 1745. Kalau saya perhatikan saya ini susunan candle juga masih cukup bagus untuk melakukan penurunan di daily-nya. Oke,
Jadi mungkin sekian dulu update dari saya mengenai si XOUSD ini. Jadi ini untuk mapping saya nanti, silahkan kalian copy. Jadi kalau misalkan kalian ada masukan atau kalian ada pandangan lain untuk si XOUSD ini, silahkan kalian komen di kolom komentar atau bisa kalian komen di channel Telegram Yuna Trading ID. Terima kasih dan saya harap video ini berguna untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.